Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa?
Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah online GB Petukangan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua masih aman dalam pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Oleh sebab itu di minggu yang baru ini saya mau mengajak kita semua untuk lebih lagi bersuka memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia.
Shalom seluruh saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada menyaksikan ibadah hari ini. Nah, saya percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Siapa saya ketika tidak ada yang menyaksikan? Tentu saya ini pertanyaan juga untuk saudara juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang kasih kita kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, betul? Nah, saya ingin sampaikan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1-5. Tertuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Katakan amin. Saudara, cinta yang mula-mula bukan bicara soal apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Tapi cinta mula-mula bicara tentang kerinduan hati kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita menjadi orang yang punya hati mudah bertobat kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mempunyai hati yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Otomatis segala kehidupan kita akan berubah total kalau dasarnya adalah ini. Mengasihi Tuhan bukan bicara soal perasaan, tetapi komitmen. Dan itu adalah menjadi keputusan kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara semua, mari kita cek hati kita hari ini. Apakah dalam kondisi seperti ini, di tahun 2021 ini, saudara dan termasuk saya, masih tetap mencintai Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula. Seperti pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Nah saudara, apa itu cinta mula-mula? Cinta itu bicara soal nurut atau taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Orang yang mencintai Tuhan Yesus itu pasti nurut, taat sama perintah-perintah Tuhan. Saudara, apa sih dampaknya kalau kita mentaati firman Tuhan? Yesaya 48 ayat 18 dan 19 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku, kata Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap kita semua ingin mempunyai kehidupan yang memiliki damai sejahtera, kebahagiaan, dan keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita semuanya. Amin, saudaraku. Saudara, mencintai Tuhan atau jatuh cinta dengan Tuhan, kita alami. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu hidup. Yesus itu Allah yang nyata. Saudara, dia lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Dia di dalam kita dan kita dalam dia. Saudara, waktu kita mencintai, orang tersebut pasti ada dalam hati kita. Betul gak saudara? Waktu kita mencintai Tuhan, Tuhan Yesus pasti selalu ada di dalam hati kita. Seperti seorang anak kepada orang tuanya. Kalau ada anak yang tinggal berjauhan dengan orang tuanya, mungkin karena harus bekerja di luar kota atau kuliah di luar kota atau sekolah di luar kota. Saya percaya anak yang mencintai orang tuanya akan selalu mengingat nasihatnya. Akan melakukan apa yang dipesankan oleh papa dan mamahnya.
Kenapa? Sekalipun berjauhan, sekalipun tidak ada dalam rumah atau kosnya orang tuanya itu, anaknya selalu tahu bahwa papa dan mamanya ada dalam hati mereka. Demikian kita juga dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mentaati firman Tuhan. Hal yang kedua, cinta yang mula-mula itu artinya kita menghormati orang yang kita cintai. Saudara masih ingat tentang Imam Eli dan anak-anaknya? Saudara, firman Tuhan berkata di 1 Samuel 2 ayat 30b, sebab siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, kalau kita menghormati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun menghormati kita. Saudara, luar biasa Allah kita, Allah yang sangat baik untuk kita semua. Ada kisah tentang anak-anak Imam Eli yang tidak menghormati Tuhan. Mereka anggap Tuhan tuh gak ada, saudara. Di 1 Samuel 2 ayat 22-25 dikatakan Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah saudara, anak-anak Imam Eli tidak menghormati papahnya. Saudara, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Yang kelihatan aja gak dihormatin, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, saya melihat bahwa anak-anak Imam Eli tidak menyadari bahwa Tuhan itu nyata dan ada. Sehingga mereka melanggar semua firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini bawa dampak kepada satu bangsa Israel. Jika kita menyadari Tuhan selalu ada bersama kita dan memperhatikan kita, maka kehidupan dan apa yang kita lakukan pasti akan bawa dampak yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Amin, saudaraku. Hal yang ketiga, cinta itu atau cinta yang mula-mula itu adalah setia. Kita setia dengan orang yang kita cintai. Kita setia dengan Tuhan yang kita kasihi. Setia itu bicara soal komitmen, saudara. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang setia siapakah menemukannya? Betapa berharganya kesetiaan itu. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diingini pada seorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara, biar kita menjadi orang-orang yang setia. Kita setia kepada Tuhan. Setia dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam berdoa kepadanya, dalam baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Kita setia. Setiap hari kita pasti berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun dia tidak kelihatan, kita tahu dia ada, dia nyata, dan dia ada bersama dengan kita. Kita setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja atau di kantormu atau di rumahmu. Kita terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Kita setia dalam memegang janji kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah janji, kita harus tepati. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Kita juga setia dalam percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami goncangan, mengalami persoalan. Biar kita setia, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, juga kita harus setia kepada keluarga kita. Suami, istri, pada pasangan kita masing-masing, kita harus setia. Pada anak-anak kita, anak-anak setia juga kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Amin, saudaraku. Saudara, apa akibatnya kalau kita nggak setia? Ini hal yang luar biasa yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak pernah dapat menyangkal dirinya sendiri. Dia selalu setia kepada kita.
Hal yang keempat, cinta yang mula-mula itu adalah kita punya hati yang tulus dan melakukan apa yang baik. Orang yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya pasti tulus, nggak pernah punya niat yang jahat atau negatif. Betul nggak saudara? Saudara, dan orang yang jatuh cinta itu pasti selalu berbuatnya baik untuk pasangannya, untuk orang-orang kita cintai. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Nah saudara kasih Tuhan, ada satu kejadian di kitab Kejadian 20 ayat 2 sampai 5. Di situ mengenai Abimelek mengambil istri daripada Abraham yaitu Sarah. Kenapa? Karena Abraham dan Sarah mengakui bahwa mereka bersaudara bukan suami istri. Saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Abimelek malam harinya dalam mimpi dan berkata, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Saudara yang kasih Tuhan, Abimelek melakukan ini dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Selalu melakukan apa yang tulus. Saudara, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara, Tuhan Yesuslah Tuhan yang mengerti hati kita. Saudara, oleh sebab itu Tuhan menjaga Abimelek. Tuhan selalu menjaga setiap saudara dan saya yang memiliki hati yang tulus. Mungkin kita salah ambil keputusan. Mungkin kita tidak ngerti bahwa itu tidak boleh, tidak sesuai firman Tuhan. Tapi selama kita tulus, kita tidak punya niat untuk berbuat jahat atau negatif, Tuhan Yesus selalu menjaga kita, melindungi kita, supaya kita tidak berdosa terhadap Dia. Amin saudaraku. Dan yang terakhir, cinta yang mula-mula itu adalah kita selalu mengingat orang-orang yang kita cintai. Nah saudara, kita selalu ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk hidup saudara dan saya. Kita juga selalu mengingat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, perbuatan-perbuatan mereka terhadap kita semua. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Kita harus selalu mengenang Tuhan Yesus. Kalau orang lagi jatuh cinta kan selalu mengingat orang yang kita cintai terus. Setiap hari, bahkan setiap saat selalu mikirin saudara. Demikian juga kita kepada Tuhan. Nah saudara masih ingat sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia punya satu pergumulan. Di Taman Getsemani dia bergumul. Dia berdoa di sana. Dia bilang begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia bilang kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu dia berdoa sendiri, dia sujud. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengerti juga apa yang kita lakukan karena dia menjadi manusia sama seperti kita. Nah saudara dikasih Tuhan, dia bilang kepada Bapa di sorga, Bapak kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan coba untuk nawar. Saudara, apa yang terjadi? Tidak ada jawaban sama sekali. Waktu tidak ada jawaban, Tuhan tahu bahwa kehendak Tuhan harus jadi. Saudara, mungkin kita juga sering bergumul ya saudara ya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak kalau begini Tuhan? Boleh enggak kalau gini Tuhan? Mungkin tidak ada jawaban saudara. Bukan berarti Tuhan tidak dengar. Bukan berarti Tuhan tidak mau tahu. Tapi Tuhan punya kehendak yang harus jadi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi, menghormati, setia kepada Bapaknya. Dia bilang, jadilah kehendakmu.
Karena Tuhan tahu kehendak Bapa yang terbaik. Kita juga harus tahu kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin tidak cocok dengan kita, tapi percayalah itu yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Amin saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus pada kita semua. Saudara tahu Tuhan Yesus begitu ketakutan bergumul. Tapi waktu Bapa memutuskan untuk Tuhan Yesus tetap harus mati di atas kayu salib. Dengan hati yang rela, dia tidak bersungut-sungut. Dia lakukan apa yang Bapa mau. Untuk keselamatan saudara dan juga untuk saya. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah disembuhkan. Amin saudaraku. Nah saudara, mari kita cek hari ini. Apakah kasih yang mula-mula itu masih ada pada kita? Kalau misalnya masih ada, puji Tuhan. Saudara terus jaga hatimu. Mungkin hari-hari ini engkau masih dalam kondisi yang bingung menghadapi keadaan yang ada. Tapi selama engkau punya kasih yang mula-mula, tetap jalan. Cepat atau lambat, perubahan yang baik pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi mungkin di sini juga ada saudara yang sedang jauh daripada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Ingin kembali jatuh cinta dengan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Nah saudara, yang pertama adalah saudara harus bertobat. Ayo kita kembali pada Tuhan. Kembali. Tuhan, aku ingin kembali dekat dengan Tuhan. Lakukan yang semula kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula jatuhnya itu dalam saudara. Oleh sebab itu mari bertobat lagi. Lakukan lagi yang dulu kita lakukan. Menjadi orang yang suka akan firman Tuhan. Yang kembali baca Alkitab. Kembali berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Berbicara pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan menjadi orang yang terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mencintai Dia. Dan hal yang kedua adalah saudara harus percaya. Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Jangan bilang, aduh aku sudah terlalu lama menjauhi Tuhan. Aku sudah terlalu lama kurang ajar sama Tuhan. Apa iya dia mau terima saya kembali? Apa iya dia mau mengasihi saya kembali? Saudara dengar baik-baik. Sebelum saudara dan saya lahir, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Dia sangat mengasihi setiap saudara semua. Amin saudaraku. Nah saudara, mari di sisa waktu ini kita siapkan hati kita, tundukkan kepala kita dan kita mulai berdoa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Yesusku. Mari kita sembah Tuhan. Yara lama senderemo yara lamo tu shando, ikara lama yara lamo shande, inana ramaso, yara lama se, hira lama so kana yara moto shando, hira lana yara moto shandi, inana ramaso. Haleluya, haleluya. Yara lama sena yara moto shandi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah saat ini. Tuhan, pulihkan kami kembali pada kasih kami yang mula-mula kepadamu Tuhan. Jamah saat ini. Mari saudara berdoa saat ini. Ambil waktu beberapa saat ini. Berdoa. Tuhan, curahkan kasih-Mu. Peluk setiap anak-anak lelaki-Mu. Peluk setiap anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Peluk saat ini. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan atas kami semua. Tarik hati kami kembali kepadamu Tuhan. Kami pasti kembali padamu ya Tuhan. Kami pasti kembali padamu Tuhan. Kami tidak pernah mau jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Sucikan, kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan. Tutup bungkuskan darah Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan. Sembuhkan yang sakit. Apapun sakit mereka Tuhan, jamah saat ini. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap keluarga. Berkati dengan keuangan ya Tuhan. Yang baik Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih, aku berdoa biar saat ini hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi setiap kami semua. Memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami katakan kami cinta banget sama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sayang banget sama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Jagai kami semua supaya kami terus jatuh cinta dengan Tuhan. Sampai Engkau menjemput setiap kami semua di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.